Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan karakter nabawiyah. Perlu kita ketahui bahwa kita sering mendengar apabila ada sebuah pendidikan yang menisbatkan pendidikan tersebut kepada karakter, pasti di situ akan disebutkan pilar-pilar. Bahkan orang Barat pun yang mereka tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah dan mereka menyebut tentang pilar-pilar karakter pun juga terkait dengan masalah sendi-sendi yang ada pada pendidikan karakter tersebut. Jadi dalam pendidikan Islam apalagi, justru pilar-pilar yang paling lengkap dalam pendidikan itu adalah dalam pendidikan Islam, karena sumbernya adalah jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah petunjuk bagi manusia, yang mana pilar-pilar karakter itu adalah sebenarnya atau hakikatnya adalah karakter-karakter atau tabiat dasar dari manusia itu sendiri. Makanya di dalam karakter nabawiyah ini, yaitu tentang karakter-karakter Nabi SAW, itu pilar-pilarnya semuanya ada dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka semua pilar yang kita tumbuhkan, atau istilahnya pilar-pilar karakter yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan itu semuanya merupakan akhlak Nabi SAW yang mulia. Baik, kita bahas lebih lanjut ya tentang pilar-pilar karakter ini. Yang pertama, mengapa kita menyebut pilar yang dalam bahasa Arabnya itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut dengan istilah arkan, rukun-rukun. Karena dengan adanya pilar, maka akan tegaklah sebuah bangunan. Sedangkan bangunan yang kita bangun pada pendidikan anak-anak kita adalah berupa akhlak mulia dan kebermanfaatan kepada umat. Ini yang akan kita bangun, dan tentunya dua hal ini akan tampak berdiri tegak dan berada di puncak apabila ada pilar-pilar yang kokoh. Nah, pilar ini tentu saja kita merumuskannya, itu sumbernya adalah dari hakikat penciptaan manusia. Sebagaimana yang telah sering kita bahas, bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yang menurut Imam Nawawi maknanya adalah mutahiyyaan lil Islam, yaitu condong kepada Islam ya. Dan juga Nabi SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang anak itu lahir kecuali di atas milah, yaitu di atas agama yang lurus. Maka bisa kita katakan bahwa setiap anak yang lahir itu pada dirinya itu sudah ada karakter-karakter yang Allah karuniakan kepada setiap manusia yang condong kepada al-Islam. Nah, karakter-karakter itu ada pada diri Rasulullah SAW sebagai teladan, yang mana kita bisa mengambil teladan dari karakter beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya dari dasar fitrah ini, maka kita urai karakter-karakter yang ada, karena fitrah sejatinya adalah karakter-karakter yang Allah berikan kepada setiap manusia. Kemudian kita urai. Nah, tentu saja kita mengurainya bukan dari hasil pemikiran manusia, karena perlu kita ketahui bahwa karakter bawaan manusia dan fitrah manusia ini terkait dengan ruh. Sebagaimana kita ketahui, ruh itu adalah urusan Allah Ta'ala, yang manusia itu sedikit sekali diberi pengetahuan tentang itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya mereka bertanya tentang ruh,
dan sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum min ilmin ila qalil. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang itu, tentang roh itu, kecuali sedikit. Maka tentu saja dengan adanya ayat ini kita memaklumi, dan istilahnya hal yang sangat wajar seandainya orang yang berbicara tentang hakikat manusia, yang berbicara tentang masalah karakter-karakter manusia yang mereka dasarnya adalah berupa pemikiran akal manusia semata, pastilah akan memunculkan banyak perselisihan, banyak teori-teori. Yang sebenarnya banyak teori-teori itu sering disebut dengan istilah sense delusion atau pengetahuan delusi. Delusi itu tampak benar tapi ternyata nggak benar. Kalau dalam pandangan disebut halusinasi, ya, melihat sesuatu yang sejatinya itu nggak ada. Nah, ini makanya semua harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, karena tentang roh ini hanya Allah lah yang tahu. Maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita urai dari karakter-karakter kebaikan tadi, yaitu fitrah, yang mana karakter itu ada di Quran dan Sunnah, itu terurai kurang lebih ada 53 karakter. Jadi bisa kita katakan karakter nabawiyah atau sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu para ulama telah mengumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, terkumpul kurang lebih 53 karakter. Jadi dalam pendidikan karakter nabawiyah ini ada 53 pilar. Ini dari ke-53 pilar ini ada satu karakter yang karakter itu merupakan pondasi dari semua karakter yang ada, yaitu al-ikhlas. Satu karakter ini itu tidak tampak indikator-indikatornya, tidak tampak secara zahir sebagaimana pondasi yang itu menopang semua pilar-pilar yang ada. Seandainya pondasi ini lemah, robohlah pilar itu. Demikian juga seandainya karakter yang satu ini yang dinamakan ikhlas ini itu lemah, maka robohlah semua pilar yang ada. Walaupun mungkin mereka tetap bentuknya pilar, tapi mereka akan roboh. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami ini, bahwa dasar dari pendidikan karakter sebenarnya adalah kita bagaimana menumbuhkan keikhlasan yang ada pada diri masing-masing anak. Padahal sejatinya ikhlas itu urusan hati. Hati itu bolak-balik, dan hanya Allah lah yang bisa membolak-balik hati. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati hamba-hamba itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Maka tentang menumbuhkan keikhlasan ini kita nggak bisa membentuk manusia ini, ya, karena itu urusan hati anak-anak kita. Kita hanya bisa berusaha memohonkan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita sendiri, karena urusan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu melakukan semampunya berdasarkan apa yang telah Nabi contohkan untuk menumbuhkan keikhlasan pada diri anak-anak kita. Ini justru malah yang terpenting karena pondasi pokok.